Dan untuk memperbarui informasi hasil pemungutan suara pemilihan wali kota New York, Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan rekan Yandri Subekti. Yandri, selamat pagi waktu Indonesia. Apa rahasia kemenangan Zohran hingga mencetak sejarah baru di Amerika Serikat? Rahasianya mungkin adalah dampak dari kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah 9 bulan, di mana hingga saat ini seperti diketahui di sejumlah atau di seluruh Amerika Serikat terjadi inflasi maupun harga-harga yang semakin menaik. Terlebih saat ini uh, government shutdown sudah memasuki hari ke-26, akan memasuki hari ke 36 maksud saya, memasuki hari ke-37, rekor terlama sepanjang sejarah ini tentunya sangat berdampak sekali bagi warga kota New York, di mana kebutuhan semakin meningkat, juga banyak sekali pegawai-pegawai federal seperti yang bekerja di air traffic control dan juga beberapa karyawan federal yang terancam tidak mendapat gaji hingga saat ini maupun terancam untuk di PHK. Selain itu juga dampak dari kebijakan imigrasi Trump, di mana seperti diketahui banyak sekali petugas imigrasi yang melakukan razia, penangkapan, bahkan mereka melakukan sepertinya tanpa memperhatikan hukum keimigrasian yang berlaku. Dan juga tentunya warga kota New York ingin sekali melihat perubahan nyata. Seperti diketahui, Zohran Mamdani adalah seorang generasi muda usia 34 tahun dengan gaya ataupun aliran partai Demokrat namun cenderung ke ekstrim kiri, yaitu sosialis. Bahkan Trump sering menyebutnya sebagai seorang komunis gila. Ini mungkin yang ingin diharapkan, yang dirasakan oleh pemilih-pemilih muda yang sebagian besar memberikan suaranya seperti yang tadi disampaikan. Pemilihan tahun ini merupakan banyak sekali para pemilih yang menggunakan hak suaranya yang mencapai 2 juta orang, terbanyak semenjak tahun 1969. Dan yang mengejutkan lagi, pencapaian suara dari Zohran Mamdani ini lebih dari 50% di antara total 3 kandidat, ya, di mana kandidat terkuat lainnya yaitu mantan gubernur New York hanya mencapai 40% something, dan juga lawan Curtis Liwa dari Partai Republik ini hanya di bawah 10%. Dan ini adalah merupakan kemenangan yang sangat mutlak sekali, dan bisa dilihat bahwa keinginan warga New York untuk memberikan ataupun mengadakan perubahan di kota mereka seperti yang disampaikan atau dijanjikan oleh Zohran Mamdani, ingin kota New York menjadi kota yang terjangkau dalam artian lebih murah, ataupun untuk biaya hidupnya bisa terjangkau seperti yang diharapkan, seperti di janji-janji Zohran Mamdani. Di antaranya adalah menawarkan program penitipan anak gratis bagi pekerja warga kota New York. Selain itu juga akan menggratiskan sarana transportasi bis, dan juga akan membagukan ataupun membuat harga sewa rumah di kota ini lebih terjangkau. Dan ini tentunya yang merupakan salah satu kunci kemenangan dari Zohran Mamdani. Sementara itu, 2 kandidat lainnya sudah menyatakan ataupun menerima kekalahannya, seperti Andrew Cuomo sudah menelpon langsung kepada Mamdani, dan juga demikian sebalik kandidat lainnya. Dan sementara itu, Mamdani pun juga tadi siang menggelar jumpa pers, menyampaikan kepada warga New York selaku wali kota terpilih, di mana tadi siang sudah mulai membentuk tim transisi, di mana beberapa petinggi atau pejabat kota dalam transisi tersebut ditunjuk seorang wanita. Sementara itu, rekan-rekan, reaksi dari warga atau publik di kota New York maupun federal ini juga beragam. Ada yang senang mendukung, terlebih komunitas Muslim dan juga komunitas pemuda atau warga yang ingin menuntut perubahan. Namun juga mereka ada yang
mengecam ataupun merasa khawatir dengan terpilihnya Zohran Mamdani yang merupakan Demokrat yang beraliran keras kiri, yaitu Demokrat sosial, diantaranya adalah Presiden Trump, di mana Presiden Trump dalam media sosialnya pun akan menekankan kembali kemungkinan akan memotong dana anggaran dari federal yang rencananya ataupun hak dari kota New York, dan juga akan terus memberikan tekanan-tekanan lainnya sehingga dikhawatirkan akan mempersulit program kerja atau kampanye dari Zohran Mamdani nanti akan mulai bekerja pada 1 Januari 2026. Namun Mamdani pun juga sudah bersiap untuk mengantisipasi apabila hal tersebut diterapkan oleh Presiden Trump. Rekan-rekan, sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti akan kami terus update bagaimana ke depannya, terlebih setelah resmi dilantik sebagai wali kota New York termuda yang ke-111 dan seorang Muslim. Dan ini adalah merupakan sejarah baru pertama kalinya di kota New York. Rekan-rekan. Baik, Yandri, menarik sekali jika menyimak laporan Anda. Namun pertanyaan adalah, apakah ada kabar mengenai Israel yang disebut tidak menyukai sosok Zohran ini? Dan apakah kemudian ada kaitannya dengan Hamas? Dan apakah kemudian ini hanya menjadi propaganda untuk memberikan sinyal negatif terhadap sang wali kota, atau seperti apa, Yandri? Ya, rekan-rekan, di kota New York ini komunitas Yahudi ini cukup banyak, bahkan bisa dikatakan terbesar kedua setelah Tel Aviv di Israel. Namun seperti hasil dari pemilihan ini, ternyata lebih dari separuh warga kota New York memberikan suaranya ke Zohran Mamdani. Ini adalah merupakan pertanda bahwa propaganda yang memang gencar diisukan oleh lawan-lawan politik dari Zohran Mamdani ini tidak bekerja baik. Dan tadi malam mungkin tadi diputar di studio apa yang disampaikan, pidato kemenangan dari Zohran Mamdani yang disampaikan di Brooklyn Paramount. Saya menyaksikan secara langsung di depan ada komunitas Yahudi Ortodok dengan pakaian khasnya. Ini bahkan mendukung, membawa sejumlah pamflet akan dukungannya terhadap Zohran Mamdani. Dan ini merupakan bukti nyata bahwa apa yang diisukan oleh lawan-lawan politik termasuk juga Trump yang sempat di media sosialnya mengolokkan komunitas Yahudi sebagai komunitas yang bodoh karena Mamdani bisa menang di kota New York yang banyak orang tahu bahwa di New York komunitas Yahudi adalah komunitas yang paling berpengaruh banyak, namun Mamdani tetap menang. Rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.